Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat, Pak. Di sini sebelum mulai pelajaran, coba tolong dikondisikan dulu kelasnya. Kalau ada itu almet itu jatuh, tolong dibenerin. Iya, Pak. Diambil. Ya. Sudah Pak, sudah bersih. Gimana apa ada yang tidak masuk? Ada Pak. Ada, Pak. Siapa? Rahman. Oh, Pak, Roman, Pak. ya. Kenapa tuh? Nggak tahu, Pak. Dia udah seminggu nggak berangkat, Pak. Jalan sama saya nanti, Pak. Seminggu Oh. nggak berangkat. Nggak boleh ya, pacar-pacaran itu masih sekolah, nggak boleh ya. Ya, Pak. Jadi sebelum mulai materi yang sekarang, ada tahu nggak materi sebelumnya? Coba tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Penjajahan peran nasional, Pak. Salah. Ya. Nilai kemerdekaan. Hah, ada yang tahu nggak? Tidak. Coba Mas Taki, tahu nggak Mas Taki? Pak, peran tokoh-tokoh nasional yang ada di daerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, benar. Benar. Nah, jadi tolong diam. Ini masuk ke materi, tolong. Sekarang materinya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, materi pertama itu ada kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, perbedaan pendapat golongan muda dan tua. Yang ketiga itu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jadi materi yang pertama itu ada kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, di sini ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik itu harus terkubur rapat-rapat setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Nah, selanjutnya penandatangan ini tuh menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii dihancurkan Jepang. Kemudian Kaigun atau Angkatan Laut Jepang mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa-sisa armada Amerika Serikat. Itu Jepang, Pak. Ya, itu Jepang. Nah, di sini tuh alih-alih mengalahkan armada Amerika Serikat, ternyata kode komunikasi Jepang itu sudah berhasil dibuka oleh pihak Amerika Serikat. Nah, jumlah kekuatan musuh itu bisa diketahui dan waktu kapan Jepang itu menyerang itu sudah diketahui. Jadi di sini Jepang dapat dihancurkan dalam pertempuran tersebut. Nah, kekalahan di Midway sangatlah telak sehingga pihak Kaigun itu menutupi kabar tersebut agar publik atau masyarakat Jepang itu tidak mengetahui. Nah, kekalahan-kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik dan akhirnya Jepang itu meminta atau berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI atau PPKI. Nah, selanjutnya itu peristiwa bom atom. Nah, pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pemimpin negara yang tergabung dalam sekutu, yaitu Presiden Harry S. Truman dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris, dan Chiang Kai-shek dari China. Nah, melaksanakan konferensi di kota Potsdam, Jerman, yang menghasilkan sebuah deklarasi untuk mengenai kekalahan Jepang. Nah, yang kemudian dikenal dengan deklarasi Potsdam tersebut. Potsdam itu nama dari kota Potsdam yang diambil untuk nama juga buat deklarasi. Nah, isi dari deklarasi Potsdam itu yaitu semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Nah, pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi serta penghormatan hak asasi manusia. Nah, Amerika Serikat itu menjatuhkan 2 bom yang ada di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Ada yang tahu nama bom yang diluncurkan di Saya, Pak. Hiroshima? Ya? Saya, Pak. Nagasaki? Namanya Little Boy, Pak. Oh ya, benar. Nah, selanjutnya
Ya, yang dijatuhkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Nah, selanjutnya ada bom nuklir yang diturunkan atau yang dijatuhkan dari pesawat di kota Nagasaki yang bernama Fatman, itu dijatuhkan pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom yang diledakkan di dua kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk meninggal dan ratusan ribu penduduk lainnya itu mengalami cacat. Nah, pada tanggal 14 Agustus waktu Amerika Serikat dan pada tanggal 15 Agustus waktu Jepang, Jepang itu menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Nah, pada tahun 1945, setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, 3 tokoh yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Nah, di sana itu mereka tuh membahas kemungkinan kekalahan Jepang dan akibatnya terhadap Indonesia. Nah, ketika mereka kembali ke Indonesia, Muhammad Hatta itu bertemu dengan Sultan Syahrir untuk membicarakan proklamasi Indonesia. Nah, itu Sultan Syahrir itu dari golongan muda. Nah, yang selanjutnya itu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena golongan pemuda yang dipimpin oleh Khairul Sareh menuntut agar Soekarno dan Hatta itu mempercepat proklamasi kemerdekaan agar biar tidak ada campur tangan militer Jepang. Tapi di sini golongan tua itu lebih memilih untuk menahan untuk tidak langsung proklamasikan karena mereka juga harus ada militer Jepang agar kemerdekaan itu berjalan dengan lancar, tapi berbeda dengan golongan muda yang tadi. Nah, itu saja materinya. Di sini Bapak akan membagikan tugas untuk masing-masing kelompok. Yang bagian sisi kanan Bapak ini kelompok pertama, bagian kiri ini kelompok kedua. Jadi dibagi jadi dua aja, Pak. Ya, bagi dua aja. Yang ini masuk mana, Pak? Ini kelompok satu aja. Yang kiri ini, Pak. Ya, ini kelompok satu. Didiskusikan ya, tolong dirapatkan kursinya. Ya, Pak. Ini kelompok dua. Siapa? Ini. Kepala sekolah ini udah mati. Sini. Nah. Tolong langsung dikerjakan. Oke. Pak ini, Pak. Ini materinya dari yang Bapak jelaskan tadi. Ya, yang Bapak jelaskan tadi itu materinya. Boleh nyari di internet nggak, Pak? Boleh. Dia buat kelompok sendiri, Pak. Loh, nggak boleh kayak gitu. Harus kelompok dua. Ini kelompok satu. Silakan dikerjain. Ya. Dikerjain, jangan berisik. Boleh lihat internet, boleh. Oh, baiklah. Baik, Pak. Pak, nggak ada paketan, Pak. Catering, Pak. Sinyalnya susah, Pak. Pak sinyalnya Bapak jawab Catering, ini, Pak. Pak. Di sini ada wifi kok, anak-anak. Silakan masuk. Gimana? Ini maksudnya gimana? Dah itu. Gimana kelompok dua? Ada yang kesusahan? Pak, ini soalnya yang mana, Pak? Semua, Pak. Soalnya kan kalau ini ada yang tertera, ini kelompok satu, berarti kalian kan kelompok satu, berarti ini soalnya. Nih. Itu. Sini. Sini. Pindah kelompok. Boleh, sini. Kelompok satu itu. Gimana? Ini, Pak. Ini gimana, Pak? Oh. Nah, ini nanti kesimpulan, ini kesimpulan aja ada. Udah selesai semua? Siapa yang mau maju duluan? Kedua, Pak. Oke. Nah, kelompok dua, silakan. Kesimpulannya dibaca. Ya. Ya iya kan benar sih, Mbak. Mana sih? Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Reaksi dunia terhadap penggunaan bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945 sangatlah beragam dan kompleks. Berikut ini adalah beberapa reaksi utamanya. Yang pertama ada ketakutan dan kecaman internasional.
Kedua, perhatian terhadap korban sipil. 3, pembahasan moral dan etika. 4, kebangkitan gerakan anti nuklir. 5, perdebatan di kalangan ilmuwan dan politisi. 6, penyelidikan dan evaluasi. Sudah, Mbak. Udah. Oh, tepuk tangan dulu untuk prestasi. Dari kelompok 2 ya? Ya, 2. Nah, kelompok 1 apa ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Cukup. Cukup? Oh ya udah, silakan duduk. Ye. Selanjutnya kelompok 1 silakan mempresentasikan. Saya Pak. Ya, saya dari perwakilan kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya meliputi yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya. Yang kedua ada keterlibatan Amerika dalam perang Pearl Harbor. Yang ketiga ada blokade ekonomi. Blokade ekonomi ini dilakukan untuk menghambat kemampuan Jepang. Yang keempat ada perubahan strategi perang. Yang kelima ada pemberontakan wilayah yang diduduki. Jadi ada pemberontakan di wilayah yang diduduki oleh Jepang. Yang keenam itu ada kekuatan militer sekutu. Kekuatan militer sekutu itu termasuk di dalamnya itu ada Amerika Serikat. Ya. Nah, dari presentasi kelompok 1 apa kelompok 2 ingin menambahkan? Oh, silakan. Mbak Made. Oke, jadi kombinasi dari faktor-faktor. Oh, ini Mbak Made apa Mas Abdan? Kelompok 2-nya. Siapa? Jadinya itu Perwakilan siapa? Oh, Abdan. Ya udah, silakan Mas Abdan. Ya, jadi kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan kekalahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya ya. Jepang kalah dalam perang Asia Timur Raya karena keterbatasan sumber daya, tekanan dari Amerika, blokade ekonomi dan strategi perang yang efektif oleh sekutu. Nah, pemberontakan di wilayah yang diduduki dan kekuatan militer gabungan sekutu yang secara bertahap melemahkan Jepang. Jadi gitu, Pak. Ya, baik. Bagus tambahan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2 dan kelompok 1. Untuk Masnya silakan duduk. Ya. Gimana pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah paham, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baik, mungkin pembelajaran dari Bapak mungkin itu saja. Semoga kalian bisa paham dan mungkin kalau kalian ingin belajar lagi silahkan dibaca materi-materinya. Dan mungkin itu saja. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.